Jadi kayak ngasih BLT, bansos segala macem, bahkan ngasih lowongan kerja, itu tuh bukan solusi menurut pemerintah Finland. If there is one thing the UK could learn from Finland, it is this. Everyone needs and deserves a home. Apa yang terjadi di Finland tuh itu tuh terlalu nggak realistis buat diterapin di tempat lain. Gua mau bahas Finland lagi. Kalau nggak salah udah 2 kali ya kita bahas Finland ya. Nah sekarang gua mau bahas gimana Finland ngatasin masalah tunawismanya, ngatasin masalah gelandangannya. Soalnya di saat angka tunawisma di negara-negara lain tuh masih tinggi dan cenderung nambah, kayak di Inggris kan makin kacau di sana. Di Finland justru mereka tuh dianggap berhasil ngatasin masalah tunawismanya. Mantep amat. Tapi gimana caranya nih ya sampai dianggap berhasil gini? Bahkan di ibu kota di sana tuh udah nggak ada gelandangan di pinggir jalan gitu tuh udah nggak ada loh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana Finlandia ngatasin masalah tunawismanya di Learning by Googling. Ya kita tahu lah kalau tunawisma, gelandangan, homeless, mereka tuh kan masuknya kan masalah sosial berskala global kan, yang dihadapi sama semua negara-negara di dunia. Bahkan di negara-negara maju di Eropa sama Amerika juga, angka tunawisma di sana tuh masih tinggi banget, malah cenderung meningkat. Tapi walaupun di Eropa secara keseluruhan angka tunawismanya tuh meningkat terus, tapi ada nih satu negara yang justru angkanya tuh terus menurun. Dan tingkat tunawisma di negaranya juga tuh secara keseluruhan tuh rendah banget. Tahu di mana? Iya benar, di Finland, Finlandia, yang masih jadi negara paling bahagia di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Iya, jadi kalau menurut The Progress Playbook disebut, walaupun populasi Finland tuh meningkat terus, tapi ini nggak ngebikin persaingan buat ngedapetin tempat tinggal di sana jadi lebih susah. Justru yang ada pemerintah tuh jadi makin fokus buat ngeberantas tunawisma di negaranya. Fokus nyediain tempat tinggal buat semua orang yang tinggal di Finland. Biar semua orang bisa hidup dengan aman dan nyaman. Makanya angka tunawisma di sana kan menurun terus kan. Dari yang sebelumnya ada 18.000 orang di tahun 1987, itu berkurang jadi 8.500 orang di tahun 2009. Dan berkurang lagi jadi 3.690 orang di tahun 2022. Dan angka ini tuh masuknya rendah banget loh. Kalau dipersenin tuh cuma sekitar 0,07% dari total populasi Finlandia. Ini gila kan? Bahkan nggak nyampe 0,1%-nya loh. Atau ya berarti dari setiap 1.700 orang di Finlandia, itu cuma 1 orang doang yang nggak punya rumah. Nah ini kalau kita bandingin sama Inggris deh misalnya deh. Nah itu kalau menurut England Shelter disebut, dari setiap 208 orang di Inggris, ada 1 orang yang nggak punya rumah. Atau berarti kalau angkanya kita samain kayak di Finland, itu berarti dari setiap 1.700 orang di Inggris, ada 8 orang yang nggak punya rumah. Jadi kebayang kan bedanya kan? Kalau di Inggris dari setiap 1.700 orang ada 8 tunawismanya, kalau di Finland cuma ada 1. Bisa kayak gitu ya? Since 2009, the UK has seen an 169% increase in rough sleeping, while Finland's statistics have gone down by 18% in the same amount of time. Dan sebenarnya yang lebih gilanya, definisi tunawisma di Finland tuh itu tuh nggak kayak tunawisma yang kita tahu secara umum loh. Ya kita kan kalau ngedenger kata tunawisma, pasti yang ada di pikiran kita kan orang yang gelandang gitu kan, yang tidurnya tuh di jalanan, di kolong jembatan, di fasilitas umum, atau ya minimal tidur di tempat penampungan atau di shelter gitu. Nah definisi tunawisma di Finland tuh ternyata nggak semenyedihkan itu loh, beda ternyata. Emang definisi di sana gimana? Kalau menurut The Guardian, lu nggak harus ngegelandang atau tidur di jalan atau tidur di shelter dulu buat disebut sebagai tunawisma di Finland. Dengan lu tinggal di rumah temen, saudara, kakek, nenek, atau kerabat lu yang lain, sementara lu udah ada di usia dewasa, itu tuh lu berarti udah termasuk ke dalam kategori tunawisma. Jadi di Finlandia, kalau ada yang numpang atau nebeng hidup di rumah saudaranya karena belum mampu beli atau nyewa tempat tinggal, nah itu dia udah dianggap sebagai tunawisma yang butuh pertolongan negara. Dan dari jumlah tunawisma di Finland yang cuma sedikit tadi, itu 70% diantaranya ternyata mereka adalah tunawisma yang tinggal di rumah kerabatnya. Sementara tunawisma yang beneran nggak punya tempat tinggal, yang tidur di jalan atau fasilitas umum, itu tuh secara nasional tuh jumlahnya tuh nggak nyampe 500 orang loh. Wow. Dan tunawisma yang gelandangan gini, yang tidur di jalan gini, itu nggak bakal kita temuin di ibu kota. Nggak bakal kita temuin di Helsinki. Soalnya pemerintah tuh udah berhasil ngatasin gelandangan di sana. Jadi kalaupun ada tunawisma di Helsinki, mereka tuh tidurnya ya di shelter, nggak ada yang tidur di jalanan. Dan itu juga shelternya tuh cuma ada 1 doang tuh di seluruh Helsinki tuh. Karena ya emang dikit banget kan tunawismanya. Terdengar nyaman ya.
The Finnish definition of homelessness goes beyond just those who are living on the street or in emergency accommodations like shelters. In some cities, like the country's capital Helsinki, no one sleeps on the street. That type of homelessness has been completely eliminated. Compare that to the US's nearly 600,000 homeless people. Dan ternyata buat hasil yang seoke itu, ternyata cara Finland dalam ngatasin masalah tunawisma di negaranya tuh sebenarnya cukup simple loh. Dengan ngadain program kerja yang disebut Housing First. Ini kalau menurut Housing First Europe Hub disebut, program ini tuh awalnya dipeloporin sama Y Foundation. LSM swasta yang pengen ngebantu para tunawisma di Finland. Nah terus karena ternyata hasil programnya bagus, akhirnya di tahun 2007 pemerintah Finland tuh ngadopsi Housing First ini jadi program nasional. Jadi pemerintah tuh kerjasama sama Y Foundation buat ngebantu sekaligus ngeberantas tunawisma di sana. Dan ya udah, di tahun 2008 program ini mulai diberlakukan dan hasilnya dalam jangka waktu 9 tahun doang sejak Housing First diadakan, tunawisma di Finland tuh bisa berkurang sebanyak 76%. Dan dari situ sampai sekarang, dari tahun ke tahunnya, tunawisma di sana tuh masih terus turun. Mantap, 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 mantap. Emang programnya tuh gimana sih? Nah ini yang menarik nih. Jadi kalau menurut Global News, pemerintah Finland tuh nganggep kalau nyediain shelter dan ngasih bantuan sosial doang itu tuh nggak cukup buat ngebantu para tunawisma. Karena bantuan-bantuan kayak gitu tuh itu nggak nyampe ke akar masalahnya. Jadi kayak ngasih BLT, bansos segala macem, bahkan ngasih lowongan kerja, itu tuh bukan solusi menurut pemerintah Finland. Nah ini kan pola pikir yang unik ya. Padahal kebanyakan negara kan gue yakin nganggepnya kan kayak gitu kan. Nganggep kalau ngasih bantuan berupa lowongan kerja, akses ke fasilitas kesehatan, dan segala macam bantuan lainnya, itu tuh bakal ngebikin hidup si tunawisma lebih baik. Kebanyakan mikirnya gitu kan. Jadi kebanyakan negara tuh nganggepnya si tunawisma tuh bakal mau usaha, bakal mau kerja lebih bener kalau masalah hidup mereka terselesaikan dulu. Dan masalah hidup di sini tuh termasuk kayak depresi, anxiety segala macem ya. Soalnya kan kalau punya gangguan-gangguan ini kan mereka tuh bakal lebih susah buat kerja kan, dan endingnya ya jadi gelandangan. Jadi itu tuh di saat negara lain mikirnya tunawisma tuh harus dipenuhin dulu masalah perutnya, masalah mentalnya, masalah nganggurnya, pemerintah Finland malah beda. Kalau menurut pemerintah Finland, buat ngatasin masalah tunawisma ya dengan cara ngasih rumahnya dulu. Kasih rumah dulu, baru habis itu ngatasin masalah lainnya. Pokoknya bener-bener rumahnya dulu tuh yang utama tuh, tempat tinggalnya dulu. Makanya kan nama program kerjanya juga kan Housing First kan. Kenapa solusinya gitu? Soalnya tempat tinggal adalah hal yang utama, hal yang harus dinomorsatukan. Urusan nganggur, gaji kecil, kecanduan alkohol, narkoba, depresi, dan lainnya itu urusan belakangan tuh. Pokoknya ya intinya yang penting punya rumah dulu aja lah. Kalau udah punya rumah, baru deh tuh mikirin yang lain tuh. Dan ini bisa begini, soalnya pemerintah Finland tuh nganggepnya kalau orang udah punya rumah, itu kesehatan fisik sama mentalnya tuh pasti bakal meningkat. Jadi rumah tuh bener-bener bakal ngasih dampak yang baik ke kehidupan orang-orang. Jadi di saat negara-negara lain fokus ngatasin gangguannya dulu, biar tunawismanya bisa cari rumah sendiri. Nah kalau Finland mereka tuh malah fokus ke rumahnya dulu, biar gangguannya bisa berkurang dengan sendirinya. Dan kalaupun udah ada rumah, bukan berarti mereka bakal dibiarin gitu aja ya, enggak. Kalau rumahnya udah ada, kalau mereka udah dapat rumah, tim pekerja sosial tuh bakal mantau mereka buat mastiin kalau para mantan tunawisma ini bisa hidup dengan baik. Sama pastinya mereka juga dapat perawatan dan support yang mereka butuhkan. Jadi walaupun nantinya udah ada rumah, para tunawisma ini tuh nggak ditelantarin gitu aja. Tetap dipantau mereka. Dan kalau sewaktu-waktu ada yang kecanduan atau mungkin punya gangguan mental, ya itu mereka bakal tetap diurus tuh sama pemerintah. Ini unik juga ya caranya ya. Tapi terbukti berhasil loh. Housing First is a philosophy that argues that to make progress on homelessness, particularly chronic homelessness, you need more than temporary emergency solutions. You need permanent housing right out the gate. In other words, housing is the starting point, not the end point. Dan yang harus kita tahu, walaupun ini rumahnya buat tunawisma, tapi bukan berarti ini dikasih gratis cuma-cuma gitu aja ya. Enggak, tetap harus bayar. Jadi kalau menurut The Christian Science Monitor, alasan utama orang-orang nggak punya rumah tuh karena harganya nggak affordable. Karena harganya kemahalan buat kapasitas ekonomi mereka. Terus kalau disediain banyak shelter pun, itu juga nggak akan jadi solusi. Soalnya tunawisma-tunawismanya mereka tuh jadi malah bakal lebih suka pindah-pindah shelter aja daripada nyari rumah sendiri. Makanya akhirnya buat ningkatin kesadaran tempat tinggal, pemerintah Finland tuh jadi nutup banyak shelter tunawisma di sana.
biar orang-orang fokus ke nyari rumah, bukan nyari shelter. Makanya kayak yang tadi gue bilang, di Helsinki, di ibu kotanya, sekarang tuh cuma ada satu shelter doang. Dan itu buat tunawisma yang bener-bener nggak punya uang dan nggak punya kerjaan. Dan di sisi lain, dibanding ngebangun shelter, pemerintah tuh lebih milih terus-terusan ngebangun perumahan dan apartemen baru yang disediain buat para tunawisma. Jadi kalau menurut World Habitat disebut, setiap tahunnya pemerintah Finland tuh ngebangun 6.000 unit tempat tinggal baru yang disubsidi dan ditawarin ke para tunawisma dengan harga yang murah banget. Pokoknya harganya tuh dibikin affordable banget buat kemampuan ekonomi mereka. Jadi yang gajinya kecil banget juga, mereka tuh tetap bisa tinggal di sana. Karena ya emang dibikin seterjangkau itu harganya buat para tunawisma. Tapi kenapa nggak dikasih gratis aja? Soalnya kalau dikasih gratis, itu efeknya nggak akan bagus tuh. Kalau gratis, ada kemungkinan para mantan tunawisma ini jadi malas kerja. Nah, beda cerita kalau dikasih kewajiban nyicil kan. Mereka mau nggak mau jadi gerak tuh, jadi pada kerja. Sementara buat tunawisma yang nggak punya uang dan kerjaan sama sekali, mereka masih bisa tinggal di shelter. Sambil pemerintah nyoba nyari jalan keluarnya buat mereka. Supaya di tahun 2027 nanti, Finland tuh bisa jadi negara tanpa tunawisma. Jadi ya kuncinya itu sih ya sebenarnya ya. Jangan dikasih makan tuh mental pengemisnya tuh. Wah, berarti di sana nggak akan ada tuh ya konten kreator yang manfaatin mental pengemis orang lain buat dapet engagement. Nggak ada tuh kayaknya tuh. Oke. 1990s we still have 20,000 homeless people, and of course at some point there was a real struggle that there were many people sleeping on the streets, and you know, because the winters are really harsh here in Finland, they would also die on the streets. Nah, tapi walaupun kedengerannya caranya simple, tapi apa yang dilakuin sama Finland ini tuh tetap susah banget loh buat ditiru sama negara lain. Nggak bisa segampang itu di copy paste, karena kondisi negara dan sumber daya manusianya juga kan beda-beda kan. Jadi walaupun Finland dianggap sukses banget dalam ngatasin masalah tunawismanya lewat housing first, tapi nggak ada yang berani ngikutin cara mereka. Nggak ada yang berani ikutan nerapin housing first di negaranya. Kenapa nggak ada yang berani? Soalnya kalau menurut Annie Fontaine, profesor di School of Social Work and Criminology of Laval University, dia bilang, apa yang terjadi di Finland tuh itu tuh terlalu nggak realistis buat diterapin di tempat lain. Soalnya aspek struktural, budaya, politik, ekonomi, dan sosialnya kan beda-beda kan. Jadi kalau ada negara yang nggak sestabil Finland tapi pengen nerapin housing first, itu ya bakal malah berakhir buruk. Karena ya balik lagi, tunawisma di setiap negara kan beda-beda kan karakternya kan. Belum lagi kondisi negaranya juga kan beda-beda. Jadi kalau ada negara yang masih struggle secara ekonomi, ditambah pemerintahannya juga doyan korupsi misalnya, ya housing first ini sangat mustahil. Atau ya berarti program modelan housing first ini tuh nggak akan mungkin di kita. Soalnya kalau di kita kan yang namanya korupsi itu kan budaya kan, the way of life. Korupsi itu identitas. Kita dari zaman sekolah aja kan udah korupsi kan, buku harga 40.000 dibilangnya 100.000. Nah, masa identitas bangsa kayak gitu yang udah mengakar sejak dini kayak gitu mau dihilangin? Kan nggak akan bisa itu. If there is one thing the UK could learn from Finland, it is this. Everyone needs and deserves a home. And if we provide young people with one, it is much easier for them to start addressing other challenges in their lives. Atau nggak usah di negara kayak negara kita deh, di Kanada aja. Itu Kanada mereka ngaku loh kalau mereka tuh nggak bisa ngikut pakai cara ini. Ya jadi kalau menurut Lionel Carman, anggota National Assembly of Quebec di Kanada, dia bilang, kalau Kanada pengen ngikutin caranya Finland, itu dijamin gak akan berhasil. Karena langkahnya tuh terlalu jauh buat Kanada. Nah, kalau Kanada aja ngerasa jauh, gimana kita coba? Terus alasan lainnya kenapa cuma Finland yang bisa pakai cara ini, kalau menurut studi yang diterbitin di Oxford Academic disebut, itu karena Finland dari awal mereka tuh nggak punya masalah tunawisma yang separah negara-negara lain. Makanya pendekatan mereka bisa berhasil sekarang. Jadi walaupun dulunya tunawisma di Finland tuh jauh lebih banyak daripada sekarang, tapi tetap nggak sebanyak negara lain. Makanya lebih gampang buat ngatasinnya. Ya definisi tunawisma mereka aja kan beda tadi kan. Kita numpang hidup di rumah kakak kita, adik kita, atau saudara kita, itu aja kan hitungannya udah tunawisma kalau di sana. Makanya angka tunawisma yang bener-bener gelandangannya tuh kan tadi dikit banget kan di sana kan. Cuma 500-an orang tadi kan. Dan akhirnya sebelum masalah gelandangannya makin ngejelimet, makin berlarut-larut, Finland tuh langsung nyari solusinya. Dan ternyata mereka berhasil. Tapi gue jadi penasaran nih. Menurut lu, kalau masalah tunawisma di suatu negara tuh udah berlarut-larut, kayak di kita misalnya, itu kira-kira tetap bakal bisa diatasin nggak ya? Silakan komen.
Oh iya, tambahan dikit, ini menarik nih. Jadi kalau menurut Juha Kahila, kepala urusan International Y Foundation yang pertama bikin program Housing First, dia bilang sebenarnya kalau dilihat dari faktor dana pun, ngasih rumah ke tunawisma tuh jatuhnya lebih murah daripada pemerintah ngurus mereka seumur hidup sebagai tunawisma. Makanya menurut dia cara ngasih rumah ini tuh emang cara yang terbaik buat menyelesaikan masalah gelandangan, buat menyelesaikan masalah tunawisma. Makanya dia nggak percaya tuh kalau dibilang cara ini cuma bisa diterapin di Finland. Menurut dia, di negara lain yang udah biasa melihara tunawisma juga, kayak di Amerika misalnya, cara ini pasti bisa juga dilakuin di sana. Karena ya itu, dana buat bantuan reguler tunawismanya tuh tinggal dibelokin jadi dana bikinin rumah. Ya, yang penting nggak dikorupsi aja. In the US, Housing First is doable, and at the end of the day, if you don't care about people and humanity, then I think most people will care about the finance things. So it's always much cheaper to house people and have the right support for people than that they are sleeping on the streets, on the tents, going through the shelters. Oke, sekian Lerba Guging kali ini tentang gimana Finlandia ngatasin masalah tunawismanya. Dan ternyata ya itu, mindset mereka tuh beda sama negara-negara lain ya. Kalau di negara lain masih bansos terus, di mereka malah kasih rumahnya dulu udah. Tapi ya mohon diingat, kemungkinan besar cara ini tuh cuma bisa dilakuin di sana. Cuma bisa dilakuin di Finland. Di negara-negara lain ya cenderung mustahil kan tadi kan. Sayang banget ya. Ya kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!